Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bagaimana cara menjadi eksportir yang baik atau how to be good exporter dengan saya sendiri Holly Kusumawati NPM 19751038 dan rekan saya Wilma Ferin Francisca 19751066. Baik, langsung saja kita ke slide yang pertama, yaitu tahap-tahap menjadi eksportir. Yang pertama yaitu izin usaha yang harus dimiliki oleh pelaku usaha atau UMKM adalah yaitu yang pertama surat izin usaha, yang kedua nomor induk berusaha atau NIB, yang ketiga yaitu nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yang keempat yaitu izin usaha lainnya untuk kategori barang yang dibatasi ekspornya. Yang kedua yaitu jenis barang yang akan diekspor. Yang pertama yaitu barang bebas ekspor, barang yang dibatasi ekspornya, dan barang yang dilarang ekspor. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga, dokumen ekspora. Ada beberapa persyaratan dari dokumen ekspora. Yang pertama yaitu invoice dan packing list yang disiapkan oleh pelaku usaha atau UMKM. Yang kedua yaitu pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Aplikasinya bisa diperoleh di kantor Bea Cukai terdekat dengan pelaku usaha UMKM. Yang ketiga yaitu izin ekspor lainnya, terutama untuk kategori barang yang dibatasi ekspornya. Contohnya adalah surat persetujuan ekspor atau SPE untuk ekspor produk kopi. Yang keempat yaitu Bill of Lading atau BL. Jika pengiriman lewat laut, dokumen ini disiapkan oleh perusahaan pelayaran, biasanya perusahaan kargo yang akan mengurus BL tersebut. Yang terakhir yaitu Airware Bill atau AWB. Jika pengiriman lewat udara, dokumen ini bisa juga disiapkan oleh perusahaan kargo. Yang keempat yaitu fasilitas atau kemudahan ekspor dari pemerintahan, yang terdiri dari surat keterangan asal atau SKA atau dikenal juga dengan Certificate of Origin atau COO. Terus selanjutnya yaitu ada sistem INATRADE, terus ada sistem INSW, kemudian ada Atase Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC, dan yang terakhir yaitu pembiayaan ekspor VTA Center. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Tidaklah sulit untuk bisa menjadi eksportir jika pelaku usaha dan UMKM yang sudah memiliki produk siap ekspor ingin membangunkan pangsa pasarnya di luar negeri. Ada tiga, yaitu yang pertama adalah pengurusan izin ekspor sudah terintegrasi secara online dan bisa dilakukan kapan saja dan tanpa dipungut biaya. Selanjutnya yaitu memanfaatkan fasilitasi yang disediakan oleh pemerintah untuk mencari pangsa pasar ekspor. Dan yang terakhir yaitu jika pelaku usaha dan UMKM masih terkendala dalam pengurus dokumen ekspor yang diperlukan pada setiap pengiriman barang ekspor. Kemudian yaitu ada persyaratan eksportir. Berikut adalah beberapa syarat untuk menjadi eksportir. Yang pertama yaitu berbadan hukum seperti perusahaan atau organisasi yang dapat membuktikan diri dengan legalitas yang sah berupa firma, PT, CV, Persero, Perum, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu memiliki nomor wajib pajak, karena aktivitas ekspor pun akan terkait dengan perpajakan. Maka tiap badan atau perusahaan yang akan menjadi importir diwajibkan memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dan yang ketiga yaitu memiliki izin. Izin yang dimaksud berupa surat izin usaha perdagangan atau SIUP untuk jenis aktivitas di bidang usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan. Sementara usaha di bidang industri harus memiliki surat izin industri yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Wilma Ferin Francisca. Kepada Wilma dipersilahkan. Baik, di sini dengan saya Wilma Ferin Francisca, NPM 19751066. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Holly Kusumawati, yaitu jenis eksportir. Ada dua jenis eksportir berdasarkan klasifikasinya, yaitu yang pertama ada eksportir produsen, yang merupakan perusahaan eksportir yang juga memproduksi barang. Lalu yang kedua ada eksportir non-produsen, yaitu eksportir yang mengekspor atau mengirim barang milik perusahaan lain atau yang biasa disebut dengan eksportir umum.
Di sini kita mengambil contoh eksportir beras Indonesia ke negara Arab Saudi. Mengekspor beras ke Arab Saudi, ekspor tersebut dilakukan mengingat produksi beras Indonesia yang diakui melebihi konsumsi. Meski begitu, kegiatan ekspor beras itu harus terus menghitung pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Selanjutnya, ada tahap tata cara penerbitan rekomendasi ekspor beras ke Arab Saudi, yaitu yang pertama ada pemohon mengajukan permohonan hak akses ke pusat perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian secara online dengan mengakses sritpertanian.go.id. Lalu yang kedua ada permohonan rekomendasi ekspor disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian secara online. Lalu selanjutnya ada permohonan diterima apabila persyaratan telah lengkap dan benar. Selanjutnya permohonan ditolak apabila persyaratan itu tidak lengkap atau tidak benar dengan disertai alasan penolakan secara tertulis. Setelah itu ada tahap Direktorat Jenderal Tanaman Pangan setelah menerima permohonan rekomendasi ekspor dalam jangka waktu paling lama yaitu 3 jam kerja telah selesai memeriksa kebenaran persyaratan teknis dan memberi jawaban menolak atau menerima melalui sistem online. Lalu tahap atau tata cara penerbitan yang terakhir yaitu setelah dokumen persyaratan administrasi dan dokumen teknis divalidasi dan memenuhi syarat. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.